Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari Prodi TPM Politeknik Industri Logam Morowali dengan NIM 2019-31004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian sensor. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetik, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Beberapa jenis sensor yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronik antara lain sensor cahaya, suhu, dan ultrasonik. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 sensor tersebut. Baiklah, kita masuk yang pertama, sensor cahaya. Dari pengertian sensor cahaya. Sensor cahaya seperti namanya, sensor ini digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk, warna, atau cahaya yang diubah menjadi daya yang berbeda-beda. Prinsip kerja dari sensor cahaya terdiri atas 3 macam kategori. Yang pertama, fotovoltaik, yang kedua fotokonduktif atau fotoresistif, dan yang ketiga fotolistrik. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketiga prinsip kerja tersebut. Yang pertama yaitu fotovoltaik. Pada prosedur kerja sensor ini yaitu mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik dengan adanya penintaran cahaya yang menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Yang kedua yaitu fotokonduktif atau fotoresistif. Ya, sensor ini memberikan perubahan tahanan atau resistansi pada sel-selnya. Prinsip kerjanya, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh sensor, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu fotolistrik. Berdasarkan sensor ini berprinsip kerja berdasarkan pantulan karena perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar inframerah atau laser, ataupun target pemantulannya yang terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Dan pengaplikasian sensor ini sering dijumpai pada bola lampu modern. Ya, ini adalah salah satu contohnya, yakni LDR, Light Dependent Resistor. Sensor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Prinsip kerja dari LDR yaitu semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka hambatan listrik yang dihasilkan semakin besar. Pengaplikasian sensor ini ada pada lampu yang secara hidup di malam hari dan mati di siang hari. Lampu ini bisa hidup dan mati secara otomatis dikarenakan intensitas cahaya yang terbaca oleh sensor sangatlah minim dan sebaliknya. Yang kedua yaitu sensor suhu. Sensor suhu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Prinsip kerjanya, sensor suhu melakukan pengukuran terhadap sejumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui dan mendeteksi segala gejala-gejala atau perubahan suhu tersebut dalam bentuk analog ataupun digital. Pengaplikasiannya, sensor suhu ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti termostat. Termostat adalah jenis sensor suhu kontak. Termostat pada dasarnya terdiri dari 2 jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten, dan atau aluminium. 2 jenis logam tersebut kemudian ditempelkan sehingga membentuk bimetallic strip. Bimetallic strip tersebut akan bengkok jika mendapat suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau menyambungkan sirkuit atau on dan off. Baiklah, kita masuk yang ketiga, sensor ultrasonik. Dari pengertiannya sendiri, sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik, dan sebaliknya. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik.
Prinsip kerjanya sendiri. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsir eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tersebut. Pengaplikasiannya, sensor ini sering dijumpai pada bidang kesehatan. Gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk melihat organ-organ tubuh manusia seperti untuk mendeteksi tumor, liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.